RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Yuk, Bapak-Bapak. Kasih Pak Haji. Yuk. Halo Pak, selamat. Ya. Terima kasih, alhamdulillah. Pertanyaannya. Saya dari Cigupa. Pertanyaannya, saya karyawan swasta Pak, masih bekerja. Tapi saat ini saya dalam kesulitan dengan adanya bekerja ini terlalu banyak ngambil kredit-kreditan rumah, mobil. Nggak apa-apa, itu kan ciri-ciri suami yang kreatif Pak. Itu dicari sama ibu-ibu, suami begitu. Iya. Kalau dikawinin terus ditendang, karena banyak cicilan. Pertanyaan apa? Ya, gimana cara ngelunasinya Pak Haji? Orang yang sedekah subuhnya nggak bolong, Jumat barokah nggak bolong, sholat badiah qobliyah nggak bolong, omsetnya minimal untung bersihnya 1 miliar sebulan. Nanti lu buat bayar, saldonya nggak pernah di bawah 1 miliar. Lu praktekin gitu. Sedekah subuh Ya jangan bolong, Jumat barokah jangan bolong, sholat badiah qobliyah jangan bolong, saldonya nggak pernah di bawah 1 miliar, nggak pernah. Tapi syaratnya sholat badiah qobliyah jangan bolong. Bisa? Bisa. Praktekin ya. Yuk, Ibu apa? Apa? Kita ahli waris ini Pak Haji, jadi ada kesulitan menyelesaikan surat-surat ahli sertifikat rumah dan untuk penyelesaian. Lo masalah kami lu buat salaman orang BPN cepat selesai, makelar tanah begitu, surat salaman. Mobil gue gak bisa diperpanjang karena diblokir, nggak pusing bos, gue colek, gue plekin alat itunya, BPKB nya SNK, ini bisa diblokir. Padahal kata polisi nggak bisa, bisa lah, colek, praktekin. Yuk, Ibu apa? Assalamualaikum. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Saya baru pertama ke sini Pak Haji. Saya mau nanya. Biasa Pak Haji, usaha saya di bulan puasa itu biasa usaha kolang-kaling Pak Haji. Grosir, mesen ke Medan. Tapi saya terus pakai uang riba Pak Haji. Nggak apa-apa, itu istri kreatif, gue setuju. Iya Pak Haji. Tapi Pak Haji, saya kan udah punya utang juga di Bank Pak Haji. Saya mohon kira-kira tahun ini apakah saya masih bisa dagang seperti tahun kemarin? Bisa lah, apalagi muka lo kayak kolang-kaling. Bisa. Yakin, gue yakin. Apalagi hidung lo tuh bentuknya kayak kolang-kaling, ambles tuh. Terus yang saya tanya Pak Haji, apakah dagang tuh tahun ini seperti tahun kemarin Pak Haji? Saya udah trauma Pak Haji, takut nggak laku. Nanti udah pakai abis laku, kan udah gue sabdain. Karena hidung lo kayak kolang-kaling, gue sabdain. Alhamdulillah. Jualan, sukses. Alat kelamin lo sama kolang-kaling gedean mana? Ya, Ibu, Bapak apa? Udah dagang kolang-kaling, gue sabdain ya. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodi. Pak Haji, saya mau nanya. Saya sudah 5 bulan. Saya udah 5 bulan mengundurkan diri dari kerjaan. Mengundurkan diri dari kerjaan. Ya, gara-gara difitnah. Gara-gara difitnah. Dan saya sudah coba untuk melamar kemana, dan alhamdulillah saya sudah melaksanakan praktek dari ilmu daya, tapi sampai sekarang belum dapat. Kenapa lu nggak diterima? Ya itu tadi, lu bikin kesalahan dua, berharap sama takut. Berharap lu ngelamar gue dipanggil, jangan, pasti dipanggil, nggak ada berharap. Nggak boleh takut. Lu takut kalau nggak kerja ntar duitnya habis, nggak bakal habis bos. Selama alat kelamin lu masih nempel, duit lo banyak banget gitu. Masih nempel gak? Masih, alhamdulillah. Ya udah. Makanya gara-gara ini saya banyak utang tidak kebayar Pak Haji, jadi kebayar gitu. Gampang bos, kalau sampai debt collector marah-marah, lo telanjang bulat, debt collector pasti pergi. Gue salah nagih. Baik, gitu. Ya, Ibu apa? Ya, mana mic-nya? Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Ibu Tiaro dari Pamulang. Dari Pamulang. Pamulang. Ya. Pertanyaan saya, mau betulin kontrakan, belum ngumpul-ngumpul duit. Gampang Bu, colek alat kelamin lo, tempelin di kontrakan. Ada uangnya buat renovasi. Colek lagi, ada uangnya renovasi. 99 kali sehari 3 kali sampai tuh temboknya bolong. Di kontrakan tapi jauh. Rumah kontrakannya jauh. Hah? Rumah kontrakannya jauh. Foto kontrakannya, fotonya lo colek. Ada duitnya buat renovasi, ada duit buat renovasi. Bisa?
Mumpung alat kelamin ibu lagi peot-peotnya. Kalau lagi tegang udah nggak bisa. Makasih Pak Haji. Ya, Saya udah lama jalanin ilmunya Pak Haji. Saya minta ijazahnya. pasti. Apalagi ibu lagi peot, gue setuju. Oke. Pak Haji. Ya, bapak-bapak. Satu lagi Pak Haji. Ya. Ini keponakan saya nih. Mana keponakannya? Diri, Mbak. Diri. Oh nyari jodoh. Oh, gampang. Sini, maju. Maju sini. Ini kawin yang keberapa? Belum, masih ori. Wow, alat kelamin lo rapat dong. Sini. Madep sana. Dicari laki-laki ya. Gak apa-apa. Enggak malu. Emang begini permainannya. Dicari laki-laki yang ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, punya penghasilan tetap, dan soleh. Dan yang terakhir harus ngaceng. Ngaceng nggak? Mau yang ngaceng? Emang maunya lo? Hubungi di nomor HP, sebutin, deketin nih. 08 777 08 777 611 611 780. 780. Ulangi lagi. Yang berminat hubungi di nomor 087 7 16 7 ini 3 kali. 08 7-nya 3 kali. Ya, 08 7-nya 3 kali. 16 16 711 711 80. 80. Yang berminat dan memang serius, bonusnya alat kelaminnya dia. Ya dah. Oke, duduk. Ntar ada hubungi kamu ya. Langsung japri pasti ribuan, lo tinggal milih aja. Bos, apa? Siap. Assalamualaikum Bang Pak Haji. Saya kesini dipaksa tuh sama istri karena dia sering nonton TikTok gitu kan. Saya juga Istri ngikut gak? Istri ikut. Istri ikut. Saya lihat. Tapi saya bilang ke istri, alat kelamin saya masih oke, kok nggak usah dibawa-bawa katanya. Alat kelamin kamu masih oke? Ya. Segede apa alat kelamin kamu? Ada segede mic gini. Ada nggak Mang? Ada. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saya tuh kaum rebahan. Kaum rebahan. Saya tuh nggak punya kerjaan. Kaum rebahan. Kaum berbahan. Ya, kaum rebahan. Alias tidak punya pekerjaan. Tidak punya pekerjaan, tapi uang suka ada yang ngasih sih. Ya, berarti lo semacam tuyul. Enggak, saya tuh sering geledek sama istri, suruh cari pekerjaan yang tetap, cari pekerjaan yang tetap, karena ya malu lah. Istri saya kan statusnya PNS, istri saya PNS, mertua saya PNS, cuman saya aja yang kaum rebahan di rumah terus gitu kan, kaum rebahan. Nah, saya pengen ya nurut lah sama istri. Saya harus kerja apa ya biar punya pekerjaan tetap gitu kan, pekerjaan tetap. Tapi nggak kerja juga, uang ada gitu kan, ya paling cepet lah. Sehari 100 pinjam ke tetangga, cepet pinjam gitu kan. Pinjam ke tetangga 100, ada uang gitu kan. Ada uang ya. Sekalian saya minta doa ke Pak Haji biar istri saya punya kontrakan juga gitu kan. Kayak Haji Marco. Ya, uangnya nggak pernah saya ganggu, uang gajinya juga gitu kan. Ya. Mudah-mudahan kontrakannya banyak lah istri saya gitu kan. Jadi kamu ganggu uang kontrakan aja. Ya gitu Pak Haji. Gampang. Kalau istrinya mau suaminya kerja, kalau istrinya mau suaminya dapat penghasilan yang banyak, mbaknya kalau di tempat tidur sebelum kakinya injak lantai, remes alat kelamin mbaknya 9 kali, taruh di mukanya suami, dapat pekerjaan. 9 kali yang kedua dapat kerjaan selama 9 kali. Mau tidur sama bangun tidur, nanti lu dapat kerjaan tapi nggak digaji gitu. Mending tidur Pak. Kan cuma nyari kerjaan doang, nggak nyari duit juga gitu maksudnya, biar banyak duit. Nah, kalau punya duit, kamu remes alat kelamin istri, taruh di muka lo lagi. 1 hari 10 juta, 1 hari 10 juta. Nanti orang kalau ngeliat lo bukan wajah laki-laki, wajah wanita.
Terus kalau yang sedekah subuh tuh gimana sih sedekah subuh tuh yang bagusnya? Sedekah subuh yang paling manjur konsisten. Kalau udah 100 ribu terus. Cara ngebagiinnya, saya kan jarang ke masjid. Gampang, masukin ke kaleng dulu. Nanti kalau udah ngumpul tiap Kamis malam Jumat, cari anak yatim kurung, cari anak yatim umroh, cari anak yatim tahajud. Anak yatimnya yang eksklusif, yang tahajudnya nggak bolong, yang udah umroh, yang udah kurung, yang ditinggal papanya masih dalam perut ibunya. Nanti cari nggak ada, lo pakai itu aja yang di RDI, kan banyak. Bapak dan Ibu usil mumin, kalau Bapak dan Ibu punya hajat ekstrim, paksain besok hari Rabu bisa nganterin anak yatim umroh. Ijab di RDAY-nya jam 9. Kalau mau ijab di Jakarta di Bandara Soekarno-Hatta jam 1 siang. Hari Rabu di Terminal 3. Pesawatnya Malaysia Airlines. Jadi anak yatim saya nginepin dulu di Malaysia, nginep semalam baru besoknya kita terbangin ke Mekah. Hajat gue super ekstrim, paksain datang. Tapi gue luar kota, kirim hajatnya, nanti dibacain. Kita 3 kali ijab. Di atas pesawat, di Raudhoh, sama di depan Ka'bah. Paksain. Tahun 2011 sampai tahun 2022 kemarin, tidak ada tamu RDAY yang ijab sama anak yatim umroh di bandara dan di sini hajatnya tidak terkabul. Paksain deh, kan udah ada contohnya. Nanti gimana caranya Pak Haji? Usap rambutnya anak yatim, buru-buru bapak-bapak buru-buru cium kening ibu yatim. Langsung terkabul. Dapat SP3 dari istri tercinta. Ya, pertanyaannya apa? Ayo, mic-nya mana? Assalamualaikum Pak Haji, saya Ya. Rini dari Jasinga. Saya baru dipecat dari kantor. Baru dipecat? Nggak apa-apa. Itu di hari Jumat kemarin karena sepihak. Tahu sendiri Pak Haji kalau di dunia kantor itu, aduh amat sangat kejam banget gitu. Nah, itu doa saya Mbak biar lo dipecat. Karena kalau nggak dipecat lo nggak datang ke RDAY, tahu? Doa gue tiap malam. itu kan karena saya masih punya utang di kantor. Pertanyaannya apa? Gimana saya mau bayar utang Pak Haji? Gaji saya aja ditahan. Nggak Masa- apa-apa. Nanti lo berdoanya sama Allah di gini. Terima kasih Allah, terima kasih. Saya dipecat bukan masalah, bukan cobaan, bukan ujian. Saya dipecat adalah anugerah. Hikmahnya dengan anugerah saya dipecat, saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin berdoa, saya jadi rajin bersedekah. Itu aja, diulang-ulang. Ngapain nangis? Nggak boleh nangis. Kalau becek alat kelamin lu gue setuju. Oke? Yuk, Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Saya dari Tadi. saya Dari mana? Garut, tinggal Hah? di Bekasi. Bekasi. Ya. Saya udah melaksanakan ilmu Pak Haji Yang mana? yang cawit apa? Cebok alat kelamin. Kalau dibalik Alat kelamin udah cebok belum? kalau dibalik 9 hari ya. Apa? Kalau dibalik 9 hari. Cah dalam dibalik 9 hari. Terus saya sore ya tak persen ya. Kusen. Pertanyaannya, biar kusennya laku, gampang. Copot cah dalam lo yang 9 hari nggak diganti, lo lapin di kusen. Lapin di kusen sambil ngucap. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Pada datang beli kusen, Gak nawar. Bos-bos perumahan pada beli buat perumahannya gitu. Alhamdulillah udah terkabul ya, cuman nggak gede banget ya. Lo nyebutin alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede gak? Enggak ini ini apa dicawe-cawe supaya datang. Mesti ada kata gede biar nanti hasilnya gede. Kalau alat kelamin perempuan apa namanya? Hah? Ya, ibu apa pertanyaannya? Hah? Ayo ibu. Assalamualaikum Pak Haji. Ya.
Saya Hartini dari Gombong. Gombong. Nggih, Oh iya. Gombong sama Waduk Sempor mananya? deket Pak. Dekat. Iya. Kenapa lo nggak hanyut di Waduk Sempor? Ini Pak, saya ada anugerah udah 10-an tahun lebih. Saya sakit di sini loh Pak. Sakit apa? Di sini. Itu kadang cenut-cenut. Itu Ada benjolan. Itu agak gede dikit nggak benjolan. Gampang. Kaki lo sebelum injak ke lantai bangun tidur, masih di atas tempat tidur, ambil ludah basi, lo tempelin, lo uyak 99 kali. Sekali, ludah lagi, uyak 99 kali, sehari 3 kali. Umur lo berapa? 50. Nggak sampai 60 hari sembuh. Itu kalau bersama habis itu Pak, habis doa malamnya itu ya Pak. Yang Bangun tidur. Oh, bangun tidurnya ya. Sebelum kakinya nginjak ke lantai. Kalau dia nginjak ke lantai batal, udah ketarik gravitasi. Posisi masih di atas tempat tidur atau di atas karpet atau di atas tikar. Kalau dia nempel ke ubin lantai langsung tawar, nggak aktif. Iya Pak, saya kalau bangun jam 12 jam 00 itu kan nindain ilmunya Pak Haji itu. Lah setelah itu Pakai ini dulu, bangunnya pakai ini dulu. Oh, itu dulu terus baru doa ya Pak. Baru doa. Nih pakai ini. Ya. Manjur. Yang kedua gini Pak, saya bulan Juli kemarin kan ketipu orang untuk dapat. Berarti yang blow on siapa? Saya. Tepuk tangan dong, Ibu Blon dari Gombong. Pertanyaan apa blow on? Kemarin itu kan saya DP 100 juta. DP apa? DP katanya mau masuk saya PNS. Lah pakai surat perjanjian ternyata bohongin. Itu supaya bisa dikembalikan Pak. Ada solusi ya Pak. Cari centong di Gombong, lo colek alat kelamin lo congkel-congkel, balik. Ntar congkelannya lo tuker ke toko emas, jadi 100 juta. Aduh. Iya Pak. Praktekin ya, dipanggil, Dipanggil pakai centong, pakai centong. balik lagi, namanya siapa? Pak Yusuf itu Pak Yusuf, nanti lo kerok alat kelamin lo pakai centong, Pak Yusuf ngaceng di sono. Ya. itu Pak satu kali lagi Pak. Apa? Itu sama saya itu kan itu jualan. Yang dijual apa? Ikan keranjang. Ikan Ikan keranjang. keranjang lah itu kan usaha itu berdua sama suami loh Pak. Ya. Saya kan pengen ngikutin apa ilmunya Pak Haji itu yang istiqomah. Saya kalau misalkan bangun jam 00 terus apa senyum, terus mandi, terus sholat malam tahajud sambil baca Quran itu nggak bisa sampai 12 juz karena saya jam 2 itu udah ke pasar. Bisanya berapa jus? Kadang 2 juz. Ya udah nggak apa-apa, boleh. Pengen ibadah ekstrim tapi nggak sinkron sama suami. Nggak apa-apa. Yang penting hidung lo hidung ekstrim. Ya. Ya makasih ya Pak Ya. Ya, Bapak apa? Assalamualaikum, saya dari Cianjur. Pertanyaan apa? Pertanyaan saya udah berusaha sedekah ekstrim dan juga udah berusaha Sedekah ekstrimnya berapa? sedekah ekstrimnya si kantong dompet. Berapa isinya? Nggak tahu waktu itu Pak Haji. Oh ya, pertanyaan apa sekarang? Pertanyaannya itu kan karena saya juga udah ini mandi jam 00, sholat tahajud itu sama ngaji nggak sampai 12. Baca Quran. Kalau lo ngaji berarti ngasah biji. Nah sampai sekarang hajat saya buat bayar utang nggak lunas, malah utangnya tambah Pak Haji. Nggak apa-apa bos, kan banyak bersyukur daripada banyak mau. Lo tuh banyak mau, harusnya banyak bersyukur daripada banyak keinginan. Lo banyak keinginan, harusnya banyak bersyukur daripada banyak apa. Nah lo mesti banyak syukur, banyakin syukur bos. Kalau bisa satu hari 999 baca syukur. Terima kasih Allah, alhamdulillah utang saya udah Allah lunasin. Terima kasih Allah, alhamdulillah utang saya udah Allah lunasin. Padahal belum. Ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Nanti di langit 7 kebakaran jenggot. Dipanggil malaikat. Siapa Sini lo, ini udah dilunasin belum? Belum. Kok dia ucap syukur? Jangan malu-maluin gue. Lunasin. Kalau dilunasin, bikin Allah takjub. Gitu. Lu enggak malah nangis. Ya Allah, lunasi hutang saya.
Kata Allah, emangnya gue budak lo? Ya Allah, ya Allah. Nggak ada doanya ya. Berarti lo ngucap terima kasih Allah, terima kasih. Terima kasih Allah, terima kasih. Allah udah lunasi hutang saya, padahal belum. Bikin Allahnya senang bahwa utang lo dilunasin, padahal belum. Nanti Allah panggil malaikat, malaikat ini udah dilunasin belum? Yang jidatnya jenong kayak gundu, kayak kelereng jidatnya udah belum? Belum. Allah yang gue lunasin yang jidatnya kayak buah salak. Oh, udah dipraktekin aja bos. Bisa? Bisa Pak Haji. Berani? Cuman ada yang lunas Pak Haji, bukan lunas, nggak ditagih-tagih gitu kan? Gak apa-apa, nanti kan lo ditagihnya di akhirat. Bayar itu. Oke, ya ibu apa? Jam berapa Jek? 7 menit lagi ya kita tutup ya, karena saya harus ke Jakarta. Ada yang privat ntar jam 1 di Bubur Kuangtung, Pecenongan. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Haji Nuraini dari Medan. Pertanyaannya? Pertanyaannya, saya beruntun dalam tahun ini. Beruntung? Alhamdulillah dapat anugerah. Beruntung tahun ini? Beruntun iya, mobil habis, emas habis. Nggak apa-apa Bu, emang orang jelek kayak lu mesti habis dulu. Nggak apa-apa lah, nanti kan ada lagi. Jualannya muter-muter di situ aja, tutup lubang gali lubang jadi. Bukan gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup sumur, gali sumur tutup empak. Lu karena sedekah subuhnya bolong, sedekah Jumat barokahnya bolong, sholat badiah qobliyahnya bolong, emang begitu. Udah jangan dibolongin. Boleh alat kelamin bolong? Boleh. Alat kelamin lu bolong nggak? Coba lihat dulu. Buka. Boleh alat kelamin bolong, tapi sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, sholat badiah qobliyah jangan bolong. Nanti utang lo lunas, nanti lo punya lagi. Udah terbukti banyak. Jualan balik lagi, lancar jualannya. Iya nanti omsetnya naik. Amin. Oke, yuk satu lagi Bapak. Kurang berapa menit? Ya 5 menit. Ya bos. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya kesini mau protes aja Pak Haji. Protes. Tepuk tangan dong. Ada orang linglung mau protes. Gue dengerin. Protesnya apa bos? Ya itu Pak Haji. Ya kita kan ngamalin ilmu Pak Haji itu udah alhamdulillah udah ini ya Pak Haji. Ya. Salah satunya dulu kita ngamalin centong terus 3 kali sehari dengan istri segala. Ya mungkin bos tinggalnya di mana? Pak Haji. Dia tinggalnya di mana? Oke, ini Pak Kiai dari Ciwidey. Ya, Kiai yang pertama kali protes ya. Oh iya, coba sekarang protes lagi Pak Kiai. Gara-gara yang Pak Haji, saya jadi punya anak. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Beneran? Dapat jodoh dari sini. Dapat jodoh dari RDAI. Kan kita sebulan di sini. Ya. Di sini punya anak. Dapat rumah tanpa gitu ya di Ciwidey. Itu pas kemarin satu lagi kita yang dapat bukan saya, istri saya gitu. Tiba-tiba ambil rumah disetujui senilai 800 juta, disetujui. Tapi rumahnya ini ya niatkan bukan untuk kita mau sedekahkan ke orang gitu ya. Jadi tiba-tiba gitu. Makanya pertanyaan saya ini ilmu apa terus diamalkan? Terus diganti dengan yang sekarang gitu Pak Haji. Karena luar biasanya itu tadi ya, ML sehari 3 kali udah dipraktekin. Ya gara-gara itu dapat anak. Pak ya, itu mungkin yang proses satu apakah ilmu ini terus saya jalankan karena dulu dengan dandang itu dengan kita manggil uang dengan dandang dengan seng ya, pakai seng yang tembaga tiba-tiba dapat itu ya ini yang hari ini makanya saya datang ke sini saya paksakan terus terang aja Pak Haji paksain anak saya baru 1 bulan loh dibawa ke sini makanya mau janjinya begini kalau ini mau dipaksain gitu saya harus ketemu dengan Pak Haji dengan segala kekuasaan Allah itu ya tadi tiba-tiba bisa datang ke sini gitu. Saya bawa anak baru 1 bulan, saya ingin ketemu dengan Pak Haji. Kenapa? Ini rumah 800 juta, hari 800 juta istri saya akad tiba-tiba jadi, tapi niatnya pertanyaannya ini mau dikasihkan gitu ke saudara gitu. Yang jadi pertanyaan
Satu tadi ilmunya ini ada ilmu baru lagi dari Pak Haji. Ya, yang tadi barusan. Apakah saya ganti ilmu itu? Diganti aja pakai yang baru aja ini kan. Kalau sodako segala ya kita coba. Ya. Barusan. Ini ilmu baru umurnya 3 hari, tapi yang udah terkabul. Wow, ibu bapak lihat tuh, hampir 28.000. Coba, tepuk tangan dong. Oke. Ya itu aja Pak Haji. Satu mungkin. Manjur. Ke sini yang manjurnya itu tadi. Pak Kiai masih ngaceng nggak alat kelaminnya? Aduh. Kalau ngaceng nanti gua ongkosin pulang 1 juta Pak Kiai. Alhamdulillah. Ngaceng nggak? Masih lah, masih punya anak. Nih ibu-ibu pada nggak percaya, coba liatin dulu. Ya mungkin ini saya dengan Pak Haji Margo suka guruan dengan Pak Haji Margo gitu ya. Ya. Karena gimana? Dulu kita ngadu centong gitu Pak Haji. Nih, gua kasih uang bibit, maju sini. Alhamdulillah, barokallah. Nanti kayak Haji Marco ya, manggil lumayan miliaran. Haji Marco juga bibitnya udah saya. Iya Pak Haji. Nih, Bibit coba. tunggu tuh baru 500 nih, 500 lagi. 1 juta gua kasih. 2, 3, 4, 5. Nanti panggil Haji Marco, kan dia bisa panggil ratusan miliar. Ini gua kasih bibit. Praktek ya Pak Kiai. Harusnya gue cium tangan Pak Kiai. Salah Pak Kiai. Tepuk tangan dong. Kiai dari Ciwidey. Manjur dia. Terkabul ya Pak Kiai ya. Terkabul ya. Doain anak saya baru lahir. Bisa, terkabul. Kapan mau bikin lagi? Lagi kebun sawit Pak Haji, tinggal kebun sawit. Ah ya ada deal. 100 hektar ya lebih. Yuk. Nggak usah, udah ibu kan udah mukanya muka bibit, udah nggak usah. Oke, kita tutup sampai besok malam lagi. Hari ini saya mau ke Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.